Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Lukman Raharjo, absen 20 dari 11 MIPA 3. Saya hari ini akan mempresentasikan bab bahasa Indonesia yang berjudul teks proposal. Oke, teks proposal pembahasan materi bahasa Indonesia. Pertama, definisi. Definisi proposal. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dalam tujuan suatu kegiatan kepada pembaca, sehingga mereka mendapat pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan proposal maka diharapkan dapat mendapat informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Pada umumnya, proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Dapat dikatakan juga proposal merupakan usulan yang tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Menurut para ahli, menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Menurut J, tahun 2006, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, dan usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Menurut Kraft, tahun 2001, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Ciri-ciri. Ciri-ciri dari proposal adalah pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara, dan pastinya proposal itu berupa lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada panitia. Fungsi dan tujuan. Fungsi proposal. Proposal mempunyai fungsi penting, baik untuk penerima maupun si pembuat proposal itu sendiri. Di antara fungsi penting proposal tersebut, salah satunya ialah untuk memberikan informasi yang lebih detail mengenai suatu kegiatan saat pengajuan dana. Fungsi ini ada bila memang proposal yang dibuat tersebut dimaksudkan untuk melakukan suatu kegiatan. Bila pelatihan, seminar, perayaan, dan lain-lain. Sementara untuk bidang bisnis atau usaha, proposal ini dapat berfungsi sebagai proyeksi dan gambaran dalam pendirian suatu usaha atau pelaksanaan kegiatan bisnis. Sementara untuk bidang penelitian umum, proposal mempunyai fungsi sebagai dasar pelaksanaan penelitian yang ada kaitannya dengan ekonomi, agama, budaya, sosial, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Kemudian jika dikaitkan dalam suatu proyek, maka proposal ini mempunyai fungsi sebagai dasar untuk melakukan tender, baik itu dari lembaga swasta atau dari lembaga pemerintah. Dalam kesempatan lain, proposal bahkan juga bisa berfungsi sebagai sarana pengajuan kredit pada bank. Tujuan proposal. Tujuan dibuatnya proposal ini sebenarnya sudah tercantum dalam pengertian di atas, yaitu untuk memperoleh izin, persetujuan, atau dukungan dari suatu pihak terhadap rencana yang nantinya akan dilakukan. Tak hanya itu, proposal ini juga sering dibuat dan diajukan guna mendapat dana sponsor melalui kerjasama dengan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan proposal tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan, tetapi di dalamnya juga terdapat jumlah dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut lengkap dengan alokasinya. Jadi, dengan proposal bisa diketahui kira-kira untuk apa sajakah dana yang berhasil terkumpul untuk itu nanti. Tujuan proposal diantara lainnya untuk mendapatkan dana, mendapat dukungan, atau mendapat perizinan. Unsur dan syarat.
Unsur proposal. Pertama ada latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teoritis maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Dua adalah rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pernyataan yang ingin dicari jawabannya. Tiga ada tujuan penelitian. Dalam hasil ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Empat adalah hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dalam berpikir dan bertindak. 6. Ada manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atau masalah yang diteliti. Syarat-syarat proposal. Adapun jika menyusun suatu proposal, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Kedua adalah hasil dari kegiatan harus terstruktur. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara dan detail, serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Dan jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Struktur proposal. Pertama ada sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bab ditulis instansi pelaksana kegiatan. Dua adalah latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui, tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali dengan perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus. Ketiga ada nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. 4 ada tema. Tema kegiatan yang ditulis dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. 5 ada tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Jenis kegiatan dan acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan, seluruh model mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi berasal dari umbul-umbul pakaian, pamflet, brosur, spanduk audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. 8 adalah estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kualitas alokasi keseluruhan dana yang digunakan. Ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lain-lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting karena utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus perminta maaf kepada instansi. Tanda-tanda dan stempel mesti tersedia karena sah tidak proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. 10 adalah susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia karena sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju, jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Jenis-jenis proposal. Proposal memiliki banyak jenis. Pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok maupun perorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Kedua ada proposal proyek. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan sesuatu atau kantor. Ketiga ada proposal penelitian.
Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penilaian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya, proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan sesuatu atau kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Keempat, ada proposal kegiatan. Proposal jenis ini digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan sesuatu atau rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan proposal. Pertama, penyusun proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Proposal dibuat yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Proposal yang diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Manfaat dari proposal. Proposal menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Proposal menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut, dan proposal meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberi dukungan material maupun finansial dalam menunjukkan kegiatan yang telah direncanakan. Contoh. Ini adalah contoh dari proposal kegiatan sekolah. Jadi ini proposal peringatan ulang tahun sekolah. Pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini 37 tahun SMA Negeri 71 Jakarta dalam pengabdian di bidang pendidikan. Bukan rentan usia pendek bagi suatu lembaga pendidikan untuk menghadirkan alumni yang cerdas dan tangguh bagi masyarakat. Peringatan ulang tahun sekolah dengan kontribusi nyata bagi warga masyarakat sekitar diharapkan mampu menumbuhkan semangat sosial dan gotong royong bagi siswa. Kedua, ada tujuan kegiatan. Pertama, tujuannya adalah untuk memupuk semangat kerjasama di dalam lingkungan SMA 71 Jakarta dan juga menjalin kebersamaan dengan warga di masyarakat di sekitar lingkungan SMA Negeri 71 Jakarta. Dan ada isi proposal. Pertama ada tema. Tema kegiatan ulang tahun SMA Negeri 71 Jakarta ini mengangkat tema gotong royong menjaga kesehatan bersama. B. Ada macam kegiatan. Macam kegiatan termasuk membersihkan lingkungan di dalam dan sekitar sekolah dan juga gerak jalan sehat. Peserta adalah seluruh siswa SMA 71 Jakarta dan peralatan yang dibutuhkan adalah peralatan kebersihan dan seragam olahraga. Waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan. Kegiatan pembersihan lingkungan sekolah di Sabtu 17 Oktober 2020 dari pukul 8 sampai jam 10 pagi di tempat SMA Negeri 71 Jakarta. Kegiatan membersihkan lingkungan di sekitar sekolah Sabtu minggu depan 24 Oktober 2020 dan gerak jalan sehat Sabtu 31 Oktober 2020 sekitar SMA Negeri 71 Jakarta. Susunan kepanitiaan ada dari pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi dana usaha, seksi humas, keamanan, dokumentasi dan peralatan, dan anggaran dananya dengan total 6.800.000. Biaya pengeluarannya termasuk peralatan kebersihan totalnya 2 juta, konsumsi 3 juta, spanduk 300.000 dan lain-lainnya sekitar total 250.000. Totalnya termasuk 5.550.000. Penutup.
Demikian proposal ini kami susun, besar harapan atau dukungan dari sekolah agar kegiatan yang bermanfaat ini terlaksana sebagaimana yang kita harapkan atas perhatian dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.